Untuk menampilkan sebuah gengsi, maka orang akan berlomba-lomba menampilkan pencapaian. Tapi ketika untuk berbagi, maka semua seolah mengalami kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar di hari Rabu yang syahdu ini? Di Depok tuh lagi mendung aja sepanjang hari. Tumben banget nih, biasanya di jam-jam dubbing sekitar jam 5-an itu udah mulai kayak terang teman-teman. Tapi ini kayak masih syahdu aja terus ya. Ya mudah-mudahan apapun cuaca ya di sekitar kita, di lingkungan kita nggak mempengaruhi cuaca hati kita yang selalu bersyukur dan ceria dalam setiap kondisi. Karena kadang-kadang nih kalau untuk ngomongin keberhasilan, pencapaian, kekayaan, semua tuh berlomba-lomba seolah yang paling wah. Tapi ketika ngomongin berbagi, waduh, semuanya kayak mundur gitu ya teman-teman. Semoga kita jauhkan dari sifat-sifat yang demikian ya. Nah, kalau ngomongin uang emang gak ada habisnya nih. Nah, untuk hari ini Bunda mau ngebahas tahapan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Dan buat kamu nih yang ngedengerin hari ini kebetulan non-muslim gak ada masalah loh. Siapa tahu tahapan ini juga bisa menjadi tolak ukur kamu dalam menilai kira-kira untuk saat ini saya berada di tahapan keuangan yang mana ya. Oke teman-teman, sebelumnya Bunda mengucapkan terima kasih dulu nih untuk yang selalu setia mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Di channel Keluarga Bun Ai akan berfokus pada tips hemat, budgeting, mengatur keuangan, mengelola keuangan, membuat tabungan, dan sebagainya. Kalau teman-teman sedikit ingin tahu tentang keseharian Bun Ai, masakan hemat Bun Ai, boleh banget untuk mampir ke channel kedua yaitu Sketsa Bunda. Nah, jangan lupa juga nih buat yang baru mampir, ayo langsung tekan tombol subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa langsung terinfo kalau ada video baru dari Keluarga Bun Ai. Dan jika dirasa video Bun Ai bermanfaat, boleh bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Bagi yang mau bergabung nih dengan komunitas SMC Produktif, di sana tuh kita bisa saling berbagi gitu ya, sesama konten kreator baik dari YouTube, IG, TikTok, dan sebagainya. Nah, kalau mau gabung langsung aja hubungi admin, nomornya ada di description box ya. Oke, jadi lanjut ke materi kita hari ini yaitu adalah tahapan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau ngomongin tahapan keuangan, kita pasti nggak jauh-jauh sama kemampuan. Karena kita bisa membayar zakat, bisa pergi haji, indikatornya selain kesehatan pastinya juga keuangan. Nah, kalau ngomongin tahapan keuangan kayak gini, supaya lebih mudah nanti kita pakai presentase untuk kemampuan atau kebutuhan ya. Jangan lupa tahapan keuangan ini penting banget diketahui supaya mengukur kemampuan kita dalam menabung dan juga sedekah. Karena berbeda dengan pakar keuangan dalam penjagaan harta, penjagaan masa depan, penjagaan rezeki, Islam meminta kita atau menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berinvestasi dengan sedekah. Karena sedekah itu sebaik-baik dari penyelesaian setiap masalah dan sebagainya. Oke, jadi langsung yuk kita masuk ke tahap pertama yaitu adalah fakir. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada fakir dan miskin, maka kedua ini pastinya memiliki makna yang berbeda. Nah, kalau fakir sendiri, di mana sumber income hanya mampu memenuhi kurang dari 50%. Jadi contoh nih, kamu butuhnya 1 juta rupiah, sementara income-nya cuma 200.000 atau 300.000. Maka dalam kategori ini kamu terhitung fakir. Nah, sampai sini mudah-mudahan ada bayangan ya teman-teman. Misalnya lagi nih, gaji kamu UMR sih 4.500.000, tapi memiliki 4 orang anak, sandwich generation yang harus menanggung orang tua bahkan mertua, tinggalnya ngontrak, maka dihitung lagi deh berapa sih sebenarnya kebutuhan ya, sekali lagi kebutuhan yang mampu kamu penuhi. Kalau ternyata kurang dari 50%, maka terhitung masih fakir ya teman-teman. Ya, kalau dalam kata lain ada juga yang mengatakan fakir ini sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Jadi berbeda dengan si miskin, kalau fakir sama sekali nggak punya sumber income. Ya, ada dua pendapat, silahkan mau gunakan yang mana, insya Allah keduanya sama-sama baik.
Oke, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah miskin. Nah, jadi berbeda nih, tidak semua miskin adalah fakir, tapi semua fakir adalah miskin. Nah, kalau miskin, dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya di angka 50%. Sebagai contoh nih, gajinya 1 juta rupiah, sementara kebutuhannya 2 juta rupiah. Berarti dia bisa memenuhi 50% dari kebutuhannya, meskipun memiliki pekerjaan, tapi masih tergolong miskin. Nah, fungsinya apa sih? Fakir dan miskin tidak disunahkan untuk bersedekah. Bahkan kalau sedekahnya berupa materi dan memberatkan keluarganya, maka bisa dianggap kebaikan yang berlebih-lebihan dan akhirnya terhitung haram. Jadi hati-hati ya, tenang, jangan pernah bersedih karena Allah membuka jalan yang lebar untuk setiap jalan sedekah. Jadi kamu bisa pilih sedekah lewat jalan lain nih, seperti sedekah ilmu, tenaga, bahkan senyuman ke saudaramu yang bisa menenteramkan hati akan terhitung sedekah. Nah, kita masuk ya ke tahap ketiga, yaitu adalah cukup. Dimana dalam posisi ini antara pendapatan kamu dengan kebutuhan itu ngepas. Jadi ibaratnya kalau untuk makan sehari 3 kali, untuk bayar sewa rumah, atau mungkin yang punya rumah sendiri untuk perawatannya, itu masih tergolong cukup. Jadi belum ada lebihnya. Atau dalam kata lain, semuanya serba ngepas, tapi bukan ngepas yang sering digadang-gadang sama semua orang ya. Misalnya kayak mau jalan-jalan pas ada uangnya, mau umroh pas ada uangnya, mau ke luar negeri pas ada uangnya. Itu sih bukan ngepas namanya ya, tapi dipas-paskan. Ada nggak tuh yang pernah denger kayak gitu? Bilangnya sih gajinya ngepas, tapi setiap mau ada kebutuhan itu selalu ngepas uangnya. Oke, kembali lagi ya. Kalau dalam kategori cukup, kamu bisa bersedekah tapi tidak boleh juga melebihi dari kebutuhan kamu. Nah, kita masuk ke tahap keempat nih, yaitu adalah aman. Tapi sebelum masuk ke tahap keempat, teman-teman yang punya komentar, pertanyaan, atau bahkan mau sharing ilmu, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, di poin keempat ini adalah pendapatan dan kebutuhan masih sisa sedikit, tapi sisanya ini hanya bisa memenuhi kewajiban yang sifatnya tuh tahunan. Nah, seperti pajak rumah, pajak kendaraan, servis besar, dan sebagainya, atau bahkan daftar ulang sekolah anak. Jadi, antara pendapatan dan juga kebutuhan masih lebih sedikit, tapi lebihnya ini masih sifatnya itu kewajiban ya. Nah, sampai poin keempat, kira-kira teman-teman termasuk yang mana nih? Ayo sharing-sharing di kolom komentar ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita selalu dicukupkan sama Allah, selalu dikasih posisi aman, dikasih juga nyaman dan terus mapan. Amin. Siapa sih yang gak pengen kayak gitu? Bunda juga pengen sih. Tapi kan kadang-kadang keinginan gak selaras dengan takdirnya Allah. Ya, saat ini kalau memang masih kita dikasih takdir untuk cukup, tetap bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah. Meskipun tidak bisa memenuhi banyak keinginan kita, tapi minimal bisa membuat kita bertahan hidup. Nah, fungsinya apa sih kalau kita tahu nih kondisi keuangan kita sesuai dengan syariat Islam? Jadi, setelah tahu, kita bisa membuat skala prioritas untuk nabung. Karena penting banget nih yang menentukan skala prioritas menabung sesuai juga dengan syariat. Sebagai contoh nih ya, yang masih dalam kategori cukup tidak dulu diprioritaskan untuk menabung pergi haji, tapi diprioritaskan dulu untuk pendidikan dan juga kewajiban tahunannya. Nah, nanti deh untuk skala prioritas kita bakal bahas lebih lengkap lagi di satu video, karena takutnya nanti ngebias nih apa yang mau Bunda sampaikan di hari ini. Oke, kita lanjut ke tahap kelima, yaitu adalah nyaman. Nah, alhamdulillah nih, kalau dari ngeliatin budgetingnya teman-teman semua, Bunda ngerasa minimal banget nih. Kayaknya sih pada posisi nyaman ya, soalnya masih banyak banget yang bisa bikin sinking fund atau tabungan receh-receh untuk keinginan. Meskipun receh, tapi nominalnya kalau dikumpulin lumayan banget loh. Nah, di sini adalah pendapatan. Setelah dikurangi kebutuhan, dikurangi juga untuk kewajiban tahunan, ternyata masih sisa untuk keinginan yang sifatnya tuh primer, kayak misalnya renovasi rumah, kendaraan, liburan, atau bahkan perjalanan ibadah. Jadi benar-benar masih sisa untuk memenuhi, mohon maaf sekali lagi,
Udah mulai belibet nih, baby acne udah narik-narik aja ya teman-teman. Jadi untuk memenuhi keinginan yang sifatnya itu primer. Nah yang terakhir, yang impian setiap orang, impian semuanya, yaitu di tahap mapan. Mapan di sini adalah setelah keinginan primer, juga masih ada lebih dananya untuk hal-hal yang tersier. Tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau bahasa primer dan tersier nih Bun salah penggunaannya karena agak-agak lupa-lupa ingat. Udah lama banget Bun nggak belajar ekonomi ya. Kalau ada yang salah nggak apa-apa, teman-teman mau benerin di kolom komen juga nggak ada masalah. Nah sebenarnya kalau ngomongin kebutuhan primer, tersier itu setiap orang beda-beda prioritasnya. Nah, kebutuhan tersier ini apa sih? Nah, seperti rumah kedua, kendaraan kedua, atau mungkin handphone kedua, ketiga, dan sebagainya. Atau hal-hal pendukung lainnya. Misalnya di rumah tuh ada seperti apa namanya tuh yang buat karaokean ya, home theater. Terus ada 2 dapur misalnya, dapur bersih, dapur kotor ya kan. Nah itu pokoknya hal-hal yang sifatnya keinginan tambahan di luar keinginan pokok. Nah kembali lagi, yuk sama-sama kita pahami, kadang-kadang kita ngerasa diri ini cukup atau bahkan miskin. Padahal kalau boleh cross check mulai dari rumah kita sendiri nih. Sebagai contoh, Bun Ai dan Pak suami memiliki 3 orang anak. Otomatis dong piring yang kami butuhkan sebenarnya 5 aja cukup. Atau ditambah deh sama piring kotor, piring bersih, sehingga ketika ada yang dicuci ada juga yang dipakai 10 piring. Tapi nyatanya di dalam rumah kami memiliki lebih dari 10 piring. Bukankah itu tandanya kami memiliki lebih dari apa yang kami butuhkan? Atau teman-teman, harusnya baju itu standarnya cuma punya 2 atau bahkan 7 dalam 1 minggu. Nah ternyata di lemari memiliki lebih dari 7, 14, 20 bahkan kelipatan seterusnya. Berarti kategorinya teman-teman tuh sebenarnya ada di aman, nyaman, atau bahkan mapan. Yuk kita cross check kembali di tahap mana sih keuangan kita, sehingga nanti kita bisa mengetahui pantaskah kita mengeluh atau bahkan harus menambah rasa syukur. Karena sejatinya kebutuhan kita itu sebenarnya sedikit, sekaya apapun orang paling banyak hanya makan 2 piring. Seluas apapun kamar, kita hanya butuh mungkin sekitar 1-2 meter ya untuk kita tiduri dan sebagainya. Jadi sejatinya kebutuhan itu sedikit, yang banyak adalah keinginan yang memang tidak mengenal batas. Oke teman-teman, jadi ini aja ya yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.